Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman sekalian di Safar Daily. Ini udah episode 23 ya, insya Allah. Bener nih hitungannya. Kita sekarang ada di Bogor. Dan di segmen yang lain nanti ada insya Allah kita bikin namanya Tentrem. Tentrem itu versi segmen khusus buat couple ya, tentang pasangan. Insya Allah itu ngebahas ya samalah konten yang bermanfaat buat kita berdua, dari sudut pandang pasangan muslim gitu ya, dan kalaupun misalnya bermanfaat buat teman-teman, alhamdulillah insya Allah. Nah, baik lagi nih, ini khusus untuk Riyadhus Shalihin di khusus yang gue sendiri nih ya. Kemarin itu udah kita bahas bab 1 tentang niat, keutamaan niat, terus bab 2 tentang taubat. Semoga itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita mohon kepada Allah semoga dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa artinya? Ilmu itu yang udah kita baca bisa dipraktekin. Nah, di bab 3 ini tentang sabar, teman-teman. Sabar ini Masya Allah banget nih. Jadi dan ada info terbaru nih ya. Jadi di kajian Ustadz Firanda, gue juga baru nyadar bahwa di kitab Riyadhus Shalihin di setiap awal babnya pasti ada ayat Al-Quran dulu. Ini baru ngeh nih gue. Jadi benar setiap awal bab tuh pasti ada ayat Al-Quran dulu abis itu baru hadis-hadisnya. Nah, langsung aja kita ke bab sabar nih teman-teman ya. Ada beberapa ayat Quran yang dikutip di sini oleh Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama itu Al-Imran ayat 200. Hai sekalian orang beriman, bersabarlah dan cukupkanlah kesabaran itu. Ini salah satu dalil perintah tentang sabar. Jadi kita sabar itu bukannya karena kemauan kita, bukan karena Allah yang menyuruh kita sabar dan kita patuh terhadap perintah Allah itu. Kemudian Allah berfirman juga, niscayalah kami akan memberikan cobaan sedikit kepadamu semua seperti ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Kemudian sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah 155. Jadi semua manusia itu pasti diuji atau dikasih cobaan sedikit aja sama Allah. Itu berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, tapi untuk mereka semua yang bisa sabar terhadap cobaan ini, kasihlah kabar gembira. Apa kabar gembira itu ya? Ada di dalil berikutnya nih, Az-Zumar 10. Sesungguhnya orang yang bersabar itu akan dipenuhi pahala mereka dengan tiada hitungannya karena amat banyaknya. Jadi salah satu keutamaan bersabar itu pahalanya itu banyak banget. Nah gitu, jadi kabar gembiranya itu apa ya? Ini salah satunya ya. Terus ada juga Allah berfirman di surat Asyura ayat 43, orang yang bersabar dan suka memaafkan, sesungguhnya hal yang demikian itu niscayalah termasuk pekerjaan yang dilakukan dengan hati yang teguh. Nah jadi teman-teman, ini salah satu clue juga kalau misalnya kita disuruh perintah untuk sabar dan memaafkan, salah satunya ini ya, itu nggak bisa dengan hati yang setengah-setengah, kecuali bisa hanya dengan hati yang teguh. Artinya maksudnya kita harus niat banget dan harus sungguh-sungguh. Nah, lanjut lagi nih, Allah Ta'ala berfirman juga di Al-Baqarah 153, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah teman-teman tuh gila, kabar bahagia banget nih. Siapa sih yang gak mau sama Allah gitu kan. Nah ini gimana salah satu tandanya itu kita bisa sama Allah. Di cluenya di Al-Baqarah 153 ini Allah bilang sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Nah jadi kalau kita mau sama Allah ya kan, ya kita harus sabar gitu kan. Ada kan ininya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah salah satu caranya supaya Allah bersama kita ya kita sabar. Nah gimana? Nah ini menarik juga nih, perintahnya tuh mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Jadi kalau Allah udah bersama kita ya kan, Allah maha pengasih maha pengampun, dan Allah karena udah bersama kita pasti Allah memberikan pertolongan kan, pertolongan. Nah tapi gimana cara dapat pertolongan itu? Dengan sabar dan sholat. Nah bukan hanya sabar doang, sabar itu ada juga ya kajiannya. Sabar itu ada beberapa jenis. Sabar itu yang paling utama itu sabar, habis itu doa. Jadi kemarin tuh menarik nih, gue sama temen gue ngebahas tentang hukum kekekalan energi. Woy, sosok fisikawan gitu kan. Tapi ini benar banget teman-teman, kalau misalnya kita tuh punya rasa amarah, kecewa, sedih gitu di hati kita, kan biasanya udah sabar gitu kan. Nah, ternyata sabar itu harus dialirkan gitu. Energi kita itu yang tadinya kita sedih, kecewa itu akibat dari kita punya energi yang belum tersalurkan. Nah oleh karena itu makanya perintah Allah itu harus dengan sabar dan sholat. Sholat itu kan bagian dari doa ya.
Nah, kemarin tuh gue sama temen gue ngebahas, mungkin ntar ada episode khusus sendiri nih ya, tapi agak susah sih ngejelasinnya. Tapi intinya gini lah, sabar itu nggak cukup hanya dengan sabar, harus dengan cara mengarahkan energi kita itu ke yang positif. Apakah itu? Menurut perintah Allah, mengerjakan sholat. Nah, sholat itu kan doa ya. Jadi kalau misalnya kita di momen ketika kita harus sabar gitu, kita marah, kecewa, sedih, harus sabar. Abis itu kita doa gitu, doa aja. Doa, kalaupun kita nggak bisa doain orang lain itu, ya kita doain diri sendiri. Ya Allah, semoga dari kejadian ini saya mendapat kebaikan gitu. Kalau memang misal lebih level yang lebih mulia lagi kayak Rasulullah SAW, contohnya di Taif waktu itu habis didakwah tapi ditimpukin, malah ngedoain semoga kalau dia nggak dapat hidayah, anaknya dapat hidayah, kalau anaknya nggak dapat, cucunya gitu. Jadi ini nyata banget teman-teman, kalau misalnya kita punya rasa kecewa atau punya sedih atau marah gitu ya, langsung kita salurin ke doa, berdoa gitu. Sesuai dengan Al-Baqarah 153 ini. Mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Insya Allah kita sabar, habis itu kita sholat atau doa ya. Insya Allah ntar dapat pertolongan Allah. Lanjut di surat Muhammad ayat 31. Dan sesungguhnya kami hendak menguji kepada kamu semua, sehingga kami dapat mengetahui siapa di antara engkau semua itu yang benar-benar berjihad dan siapa pula orang yang bersabar. Jadi Allah itu emang sengaja ngasih kita ujian supaya kita bersabar. Tujuannya apa? Ya supaya tahu siapa yang bersabar gitu aja sih. Allah kan Tuhan, jadi suka-suka gitu kan. Dan untuk memfilter siapa sih benar-benar hambaku nih, nah, ya udah dengan cara dikasih ujian itu. Jadi ketahuan nih siapa yang sabar, siapa yang enggak gitu kan. Kalau yang sabar ya dapat keutamaan. Terus siapa yang benar-benar berjihad, siapa yang cuma ikut-ikutan doang gitu. Jadi dikasih ujian intinya gitu. Nah, jadi dari semua dalil ini, ayat-ayat ini mengandung perintah yang bersabar dan yang menerangkan keutamaan sabar itu amat banyak sekali. Ini saya kutip dari Imam An-Nawawi ya. Jadi kita langsung masuk ke hadis nomor 25, hadis pertama di bab 3 ini. Dari Abu Malik Al-Haris bin Hashim Al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW, bersuci adalah separuh keimanan dan alhamdulillah itu memenuhi imbangan. Subhanallah dan alhamdulillah itu dapat memenuhi dan mengisi penuh apa yang ada di langit dan bumi. Jadi maksudnya bersuci itu adalah separuh keimanan. Jadi makanya kenapa keutamaan menjaga wudhu ya, ternyata benar, bersuci itu adalah separuh keimanan. Dan alhamdulillah itu memenuhi imbangan. Jadi kita senantiasa bersyukur dengan berkata alhamdulillah. Subhanallah dan alhamdulillah itu memenuhi atau mengisi penuh apa yang ada di antara langit dan bumi gitu. Jadi subhanallah dan alhamdulillah itu antara langit dan bumi itu semuanya dipenuhi itu. Salat adalah cahaya, sedekah adalah sebagai tanda keimanan bagi yang memberikannya. Jadi salat itu adalah cahaya dan keutamaannya gitu ya. Sedekah juga. Sabar adalah merupakan cahaya pula. Al-Quran adalah merupakan hujah untuk kebahagiaanmu. Jikalau mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya, dan dapat pula sebagai hujah atas kemalanganmu. Jikalau tidak mengikuti perintahnya dan suka melanggar larangannya, setiap orang itu berpagi-pagi, maka ada yang menjual dirinya kepada Allah. Berarti ia memerdekakan dirinya sendiri dan sisa Allah Ta'ala itu. Dan ada yang merusakkan dirinya sendiri pula, karena tidak menginginkan keridhaan Allah Ta'ala. Riwayat Muslim. Teman-teman, nanti akan ada keterangannya nih di description video ini. Cek di description ya, di bawah. Dan stay tune terus di Safar Daily. Jangan lupa buat nonton segmen yang lain juga. Itu tentrem, nanti dijelasin lah tentrem tuh hati jiwa ya. Tapi kita fokus di segmen ini hanya Riyadhus Shalihin. Oke teman-teman, see you in next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.